Pertanyaan saya dari industri farmasi dan kesehatan. Pandemi COVID-19 mengajarkan Indonesia dalam industri farmasi dan kesehatan 90% bahan baku komponen tergantung pada impor. Kita ketahui industri farmasi, kimia dasar, komponen sangat tergantung kepada industri kimia dasar dan petrokimia. Data di negara tetangga, misalnya Vietnam, mereka punya 29 industri petrokimia, sementara Indonesia baru 4. Terkait dengan riset and development, khususnya seperti di alat kesehatan, pengembangan industri alat kesehatan melalui inovasi sangat panjang, butuh waktu, karena harus melalui 2 Valley of Death, bahkan dalam dana riset hanya 0,05% dari PDB, dibandingkan negara maju yang rata-rata sekitar 3% dari PDB. Saya punya 2 pertanyaan. Pertama tentu bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan industri bahan baku komponen untuk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, itu di hulu, dan tentu yang di hilir yang menjadi penting. Bagaimana strategi Bapak untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan di seluruh layanan sarana rumah sakit seluruh Indonesia, yang untuk meningkatkan tentu standar layanan, tanpa menghilangkan kesempatan bagi pengembangan alat kesehatan dalam negeri, untuk pengembangannya dan juga diserap oleh market. Kira-kira itu kami butuh pandangan dan jawaban dari Pak Ganjar. Terima kasih. Jadi Pak, tadi ya dikaitkan bagaimana kalau ada substitusi import itu ada jangka waktunya, tidak otomatis langsung. Dan yang kedua adalah alat kesehatan biasanya suka dipersulit import, gimana ada transisi. Silakan Pak. Bapak berkenan jawaban panjang apa pendek? Jawaban lengkap Pak. Oke, pintar. Lengkap 2 menit Pak. Jawaban pendeknya Pak, Research and Development. Kami bincang soal ini dengan BRIN. 1% aja Pak kita mulai Research and Development Indonesia dari PDB Pak. 1% aja. Kita dorong kemudian agar biaya risetnya itu mencukupi. Perisetnya sudah Pak, di BRIN punya. Dan tentang ini sudah terjadi di hulunya. Di hulunya. Nah yang kedua kemudian, ini jawaban pendek nih Pak. Yang kedua apa? Kawasan industri kesehatan. Kita nggak punya loh Pak. Pak, mohon maaf dengan segala hormat. Setiap kami menyusun anggaran, pengalaman saya 10 tahun menjadi gubernur, permintaan tertinggi adalah Alkes Pak. Dan maaf, yang banyak bermasalah juga di Alkes Pak. Yang ketawa berarti pelaku. Ini tidak boleh kita teruskan. Ini mesti kita hentikan. Maka pertanyaan ini top. Ini pertanyaan bagus banget. Saya senang banget. Karena apa? Ke depan kita akan menghadapi situasi seperti ini. Tentu ini debat ekonomi. Bukan debat ya. Iya Pak. Dialog. Dialog. Ini dialog ekonomi. Tapi sebenarnya ada dialog ketahanan nasional Pak. Karena apa? Kalau kita bicara teori persenjataan, kayak debat kemarin itu. Ya. Sekarang kita bicara, Bapak Ibu bicara enggak senjata biologi? Kita tentu tidak akan menilai apakah COVID itu sebuah virus yang begitu saja, apakah sebenarnya ini depopulisasi. Itu kan terjadi perdebatan panjang. Oke, lupakan. Tapi ke depan ini bukan tidak mungkin akan terjadi. Bukan tidak mungkin. Kenapa Ebola hanya di Afrika tidak sampai di sini? Kenapa? Maka kemudian riset and development-nya, anggarannya dinaikkan Pak. Terus kemudian produksi dalam negeri dimulai. Bahasa saya Pak, dimulai. Saya tidak menjadi utopis yang kemudian besok pemerintahan saya beres selama 5 tahun. No way. SDM kita tahu kok. Bung Karno itu pernah mengingatkan, Indonesia mau jadi negara besar enggak? Kalau mau jadi negara besar, ada 2 hal yang harus dipenuhi. 1 logam dasar, 2 kimia dasar. Kimia dasar kita Pak belum beres sampai hari ini. Maka ketika dengan Kadin ini kayaknya pertanyaan Bapak ini oke Pak. Halo Kadin. Berarti diperhatikan ya Pak ya. Halo kawan-kawan Kadin. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus memulai kimia dasar, petrokimia Pak. Kalau itu dilakukan maka hutan kita yang gedenya minta ampun. Plasma nutfahnya yang oke luar biasa. Perisetnya yang sudah ada, siapa yang memungut itu dalam meja pengambilan keputusan? Tidak ada Pak. Karena ini perkelahiannya Pak, dengan para pedagang juga.
Kita tidak bisa mandiri, Pak. Kita akan digoda terus untuk mencari kemudahan. Disitulah kita tidak pernah berdikari dalam bidang ekonomi, sampai kapanpun. Maka tim kami sudah merancang, Pak. Kenapa langsung saya sebut kawasan industri kesehatan? Itu trigger yang bisa kita mulai. Maka dalam diplomasi internasional, ya bawa tema debat lagi, ini nggak enak ya, tapi nggak apa-apa lah. Dalam konteks diplomasi internasional, maka kita harapkan kita punya mitra strategis negara-negara lain untuk kebutuhan itu, Pak. Untuk itu. Kasih aplaus dong. Nah kemarin ketika disebut, Pak Ganjar bagaimana membangun selatan-selatan? Oke, selatannya kita inventarisasi dulu dong. Maka bagaimana politik luar negeri yang bebas aktif? Aktifnya sekarang otonomi strategi. Ya. Otonomi strategis inilah Pak kita pilih itu dengan mitra negara lain untuk kita buat, Pak tapi harus segera dimulai dan negara harus memproteksi. Kalau itu tidak terjadi Pak, kita kalah terus. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik.